Menantu Super Han San Qian. Bab 6311, melarikan diri. Ini memang agak memalukan. Han San Qian dan yang lainnya, yang telah dikepung seperti pangsit daging, hanyalah isian daging di depan yang lain. Mereka dapat memakannya kapan saja mereka mau. Namun sekarang, saat orang-orang berpakaian hitam bersiap untuk keadaan darurat dan melarikan diri, mereka meninggalkan mereka begitu saja. Hal ini juga menyebabkan Han San Qian dan yang lainnya, yang awalnya baik-baik saja, tiba-tiba menjadi lebih buruk daripada orang-orang berpakaian hitam. Mereka harus menghadapi serangan dari kupu-kupu dan aliran serangga. Meskipun Han San Qian dan yang lainnya memang sedikit jumlahnya dan bukan target besar, seekor nyamuk tetaplah daging tidak peduli seberapa kecilnya, dan lokasi mereka juga berada di pusat pertempuran sengit tadi. Oleh karena itu, bahkan jika orang-orang berpakaian hitam menarik pasukan mereka dan mengambil banyak kupu-kupu, aliran utama serangga masih ada di sana, dan sesekali kupu-kupu masih ada di sana. Kepala Aula Tua menangkap Sulong, yang hendak mengambil tindakan, dan pertempuran saat ini akan dilakukan oleh bawahannya. Tugas terpenting bagi mereka berdua adalah melihat bagaimana Han San Qian akan menanggapi selanjutnya. Pertama, Han San Qian adalah musuh, dan baru saja dia mengandalkan kekuatan mereka seperti vampir, tetapi dia enggan menggunakan sedikit kekuatan. Sekarang api telah membakar alisnya, bagaimana mungkin mereka tidak mengambil kesempatan ini untuk menonton pertunjukan. Kedua, Han San Qian adalah orang yang cerdas, dan mereka tidak dapat menemukan cara untuk menghadapi hal-hal aneh ini sekarang, jadi mungkin bukan ide yang buruk untuk belajar beberapa pelajaran dari Han San Qian. Memikirkan hal ini, Sulong dan kepala Aula Tua saling memandang dan mencibir. Kakak, katakan sesuatu. Melihat bahwa Han San Qian tidak memiliki gerakan atau respons, dan aliran serangga dan kupu-kupu juga menyerang perisai pelindung mereka satu demi satu, kura-kura tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak. Han San Qian menarik kembali pandangannya. Sebenarnya, Sulong dan yang lainnya sedang melihat Han San Qian, dan Han San Qian juga tidak diam, dan dia telah menatap mereka dengan dingin. Han San Qian tahu apa yang ingin dilakukan orang-orang ini. Memikirkan hal ini, Han San Qian tersenyum, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Mereka memiliki puluhan ribu pasukan tetapi tidak ada gunanya. Bisakah kita mengandalkan beberapa dari kita untuk menghadapinya? Meskipun aku, Han San Qian, selalu sombong, aku bukanlah orang yang gegabah. Orang-orang kuno berkata dengan baik, jika kau tidak bisa mengalahkan mereka, maka larilah. Serahkan perintahku, Kuer, penyu tua, dan sapi aneh. Ini. Kuer, bawa budak kecil dan teratai dan terbanglah setinggi yang kau bisa. Selama penerbangan, penyu tua dan sapi aneh akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatanmu. Kakak, bagaimana denganmu? Han San Qian tersenyum tak berdaya, aku. Apa yang bisa kulakukan? Sebagai kakak laki-laki dan gurumu, adalah tugasku untuk bertindak tirani pada hari kerja, tetapi ketika ada kesulitan, aku harus menjadi yang pertama melangkah maju. Kenikmatan dan usaha selalu proporsional. Aku akan membawa semua hal ini pergi untukmu. Kuer adalah seekor burung merak, jadi tidak perlu dikatakan lagi bahwa dia memiliki kemampuan untuk terbang. Oleh karena itu, tidak ada masalah sama sekali baginya untuk membawa semua orang terbang ke tempat yang lebih tinggi. Pada saat itu, bahkan jika sekelompok pria berpakaian hitam ini ingin mengejar, mereka pasti tidak akan mendapat bagian. Adapun diriku sendiri, kemampuan tubuhku adalah api spiritual, dan yang lebih penting, pertahananku tak terkalahkan. Oleh karena itu, paling tepat bagiku untuk menarik serangan. Tentu saja, ada trik lain, yang secara khusus digunakan untuk menargetkan Sulong dan kepala Aula Lama. Kedua bajingan ini, alih-alih melakukan urusan mereka sendiri sepanjang hari, sebenarnya ingin melihat bagaimana aku beroperasi di sini. Bolehkah aku membiarkan mereka mencuri guruku? Karena kamu ingin belajar, kamu bisa, maka aku akan membiarkanmu mempelajarinya secara menyeluruh. Begitu kata-kata itu jatuh, Han San Qian menggerakkan tangannya dan mengeluarkan roda bulan api langit. Setelah menyalakan daya tembak, dia menarik aliran serangga dan kupu-kupu ke dirinya sendiri, dan kemudian mempercepat untuk mengirim Kuer dan yang lainnya terbang lebih tinggi, dan dia dengan cepat terbang ke arah lain. Sial, apa yang dilakukan orang ini?
Apa yang dia lakukan? Apakah dia melakukannya sendirian? Apakah cucu ini sakit parah? Apa yang dia lakukan? Ini. Kedua orang itu awalnya berharap Han San Qian dapat mengajari mereka sesuatu, atau membiarkan mereka menemukan inspirasi, tetapi pada akhirnya. Orang ini, apakah dia ditendang di kepala oleh seekor keledai? Bab 6312, aku tidak membiarkanmu mencuri tuanku. Kamu boleh berkata apa saja, dan Han San Qian boleh melakukan apa saja. Dengan kecepatan Han San Qian, bahkan jika ada kupu-kupu yang mengejarnya dari belakang dan serangga yang menyerangnya dari bawah tanah, itu semua bukanlah ancaman nyata bagi Han San Qian. Lagi pula, dia terlalu cepat. Hanya dalam beberapa putaran, dia meninggalkan semua bahaya dalam kegelapan. Dan tepat ketika mereka tercengang, Kuer mengambil kesempatan untuk terbang di atas kepala pria berpakaian hitam itu. Kali ini, kepala aula tua dan yang lainnya benar-benar tidak belajar apapun setelah waktu yang lama. Kamu tidak punya cara untuk melakukannya, karena jelas bahwa pada akhirnya, dia hanya bisa menghitungmu. Kita tidak bisa belajar cara Han San Qian berlari sendirian. Sulong berkata dengan marah, menggertakkan giginya. Ya, bagaimana mereka bisa mempelajarinya? Tidak mungkin puluhan ribu orang berlari bersama. Jika demikian, dia mungkin tidak perlu terlalu banyak berpikir. Hasilnya pasti puluhan ribu. Orang akan berada dalam kekacauan pada akhirnya, dan kemudian banyak orang akan terbunuh dan terluka dalam kegelapan dan melarikan diri. Mereka melemparkan masalah itu kepada Han San Qian, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pihak lain akan membalas ciumanmu, ciuman yang akan membuatmu terdiam. Jangan khawatir tentang dia. Ikuti pengerahan awal dan biarkan semua saudara bersorak. Kepala aula tua itu membuat keputusan cepat. Sulong menerima perintah dan melambaikan tangannya. Orang-orang berpakaian hitam terus bertahan sesuai dengan pengerahan awal. Sedangkan untuk Han San Qian, orang ini sendiri tidak mengambil terlalu banyak kupu-kupu dan serangga. Sebagian besar dari mereka selalu berhadapan dengan orang-orang berpakaian hitam dengan target yang lebih besar. Pertempuran terus berlanjut, dan dalam arti tertentu, ini hanyalah awal dari perang. Di sisi lain, penduduk desa telah pindah ke Istana Air. Penduduk desa sangat gembira dengan hal-hal baru dan menakjubkan di sini, tetapi mereka sekuat tenaga untuk menahan diri. Orang-orang di desa itu sederhana. Meskipun mereka tidak berpendidikan, mereka seringkali tahu cara maju dan mundur jauh lebih baik daripada beberapa orang berpendidikan. Dengan bantuan Raja Naga Tua, kepala desa tua itu dengan cepat menenangkan semua orang. Raja Naga Tua menuangkan secangkir teh dan meminta kepala desa tua untuk duduk. Kepala desa tua, apakah Anda puas dengan semuanya? Kepala desa tua tersenyum dan berkata, terima kasih, Raja Naga. Kami sudah benar-benar puas dengan tempat tinggal Anda, belum lagi tempat Anda begitu megah. Kita semua bodoh. Mungkin hanya dengan matamu kita bisa tercerahkan dalam kehidupan ini. Raja Naga Tua melambaikan tangannya tanpa daya, kepala desa tua, kamu terlalu sopan. Tapi ini hanya rumah yang sedikit lebih besar. Selama kamu merasa aman tinggal di dalamnya, itu akan berguna. Kepala desa tua tersenyum, terima kasih, Raja Naga Tua. Ngomong-ngomong, kami sudah lama di sini, tetapi mengapa tidak ada pergerakan di sekitar sini? Raja Naga Tua berkata, bukankah bagus jika tidak ada pergerakan? Setidaknya itu berarti Han San Qian dan yang lainnya tidak dalam bahaya untuk saat ini. Kepala desa tua menggelengkan kepalanya, meskipun aku juga berharap begitu, bagaimana mungkin semuanya bisa sesederhana itu? Mendengar kata-kata kepala desa tua itu, Raja Naga Tua sedikit mengernyit dan berkata, dari apa yang kamu katakan, sepertinya kamu tahu beberapa situasi di bawah tanah. Kepala desa tua itu hanyalah penduduk desa biasa. Secara teori, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di pihak Han San Qian, jadi meskipun ada masalah, dia seharusnya tidak berbicara dengan nada seperti ini. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah bahwa kepala desa tua itu mengetahui beberapa rahasia bawah tanah, jadi ketika beberapa situasi yang tidak biasa muncul, dia akan memiliki keraguan seperti itu. Raja Naga Tua itu juga seorang kutu buku, bagaimana mungkin dia tidak menyadari hal ini? Kepala desa tua itu menggelengkan kepalanya, mendesah, dan tampak seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti.
Raja Naga Tua melihat apa yang dipikirkan kepala desa tua itu, menepuk pundaknya, dan berkata sambil tersenyum, "Kepala desa tua, silakan katakan apapun yang kamu inginkan. Jika ini benar, tentu saja itu hal yang baik. Jika tidak benar, sebenarnya, kita tidak memiliki banyak orang luar di sini, jadi anggap saja ini sebagai obrolan santai antara kita berdua." Kepala desa tua itu melirik Raja Naga Tua itu sebentar, dan melihat bahwa ekspresinya santai dan sikapnya sangat lembut. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, "Baiklah, karena kamu mengatakannya, mari kita anggap ini sebagai obrolan. Begitulah, sebenarnya ada beberapa legenda tentang dunia bawah tanah di desa kami, tetapi sebagian besar tercatat dalam silsilah lama desa. Dengan kata lain, saat ini, hanya saya, kepala desa, yang tahu sedikit, tetapi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak." Bab 6313, Legenda Desa. Silsilah kuno adalah buku yang di dalamnya setiap kepala desa mencatat beberapa rahasia di desa. Akan tetapi, meskipun pencatat menuliskan makna kata demi kata, kejadian yang terekam belum tentu benar. Karena rahasia adalah segala macam rumor, maka rahasia itu tidak dapat diverifikasi dan merupakan hal baru. Kepala desa yang bertugas akan mencatat semua legenda hantu di desa, atau hal-hal yang sulit dan aneh. Pertama, hal itu layak dicatat, dan kedua, diharapkan juga akan ada goresan yang kuat, sehingga orang-orang di masa mendatang dapat memiliki referensi jika mereka menemui hal-hal serupa. Ada beberapa catatan tentang dunia bawah tanah ini dalam silsilah lama desa. Saya ingin memberitahu Han Sanqian sebelumnya, tetapi saya juga tahu bahwa silsilah lama bahkan lebih liar daripada sejarah tidak resmi. Akan menyesatkan jika disesatkan pada saat itu. Namun ada sesuatu dalam pikirannya yang membuat kepala desa tua yang sederhana itu merasa tidak nyaman. Jadi, memanfaatkan kesempatan ini, dia berpikir lama sebelum menunjukkan pertunjukan seperti itu di hadapan Raja Naga Tua. Raja Naga Tua itu tersenyum, "Tidak apa-apa. Bagaimanapun, kamu dan aku sekarang bebas, jadi mengapa tidak mengobrol santai saja? Ini terlalu keterlaluan, anggap saja ini sebagai lelucon. Jika ada sedikit makna dalam apa yang kamu katakan, itu dapat digunakan sebagai referensi dasar. Jika digunakan suatu hari nanti, itu akan membantu." Kepala desa tua itu mengangguk, dan memang ada beberapa kebenaran dalam apa yang dia katakan. Memikirkan hal ini, kepala desa tua itu berkata, "Baiklah, kalau begitu, aku akan berbicara dengan bebas." Sebenarnya, catatan tentang dunia bawah tanah ini muncul di halaman kedua silsilah lama. Dengan kata lain, itu dicatat sejak lama sekali. Secara umum, sejarah tidak resmi ini dicatat dengan sangat lambat. Misalnya, jika kepala desa tua digunakan sebagai contoh, dia takut tidak akan dapat mencatat satu halaman pun dalam hidupnya. Dan ini juga didasarkan pada fakta bahwa berbagai hal aneh terjadi di sekitar desa sepanjang tahun. Mereka yang telah mencatat sejarah sebenarnya tahu bahwa secara umum, demi kenyamanan, orang sering menggunakan kata-kata terpendek untuk mencatat apa yang terjadi. Beberapa rekor, hal-hal besar, kemungkinan besar akan tercatat secara rinci hanya dalam beberapa kata. Tidak mungkin. Tidak seorang pun dapat menulis banyak catatan untuk satu hal. Ini sangat merugikan pelestarian. Menjadi ringkas dan langsung ke intinya adalah suatu keharusan bagi setiap penulis sejarah. Pada halaman kedua, kepala desa tua telah menghitungnya sendiri secara kasar. Itu mungkin muncul setidaknya ratusan atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Era itu begitu lama sehingga hampir tidak lama setelah desa itu dibangun. Bolehkah saya bertanya kepada kepala desa tua, bagaimana silsilah lama desa Anda dicatat? Raja Naga Tua bertanya dengan sedikit minat. Kepala desa tua tersenyum dan berkata, "Silsilah lama mencatat bahwa ada seorang penduduk desa di desa saya yang, secara kebetulan, menyelamatkan peri rubah di pegunungan. Peri rubah berterima kasih atas hal ini dan mengingatnya. Beberapa tahun kemudian, penduduk desa itu tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal tiba-tiba. Penduduk desa mengadakan pemakaman untuk pria itu, dan sebelum dia hendak menguburnya, peri rubah datang. Dia secara pribadi pergi ke dunia bawah dan menyelamatkan jiwa pria itu, menghidupkannya kembali. Dan catatan sejarah tidak resmi itu mencatat pengalaman orang itu kembali ke alam baka setelah jiwanya kembali."
Raja Naga Tua itu mengerutkan kening, maksudmu, alam baka ini mengarah langsung ke alam baka. Aku juga tidak tahu, dan menurutku itu agak mengada-ada. Aku bisa mengerti bahwa orang ini pergi ke alam baka setelah dia meninggal, tetapi dia tidak mungkin merangkak naik ke tanah dari alam baka selapis demi selapis. Kepala desa tua itu tersenyum tak berdaya. Karena logika inilah bahkan dia sendiri tidak begitu jelas dan tidak mempercayainya, jadi kepala desa tua itu sendiri mengira bahwa catatan sejarah tidak resmi ini memang liar. Kalau tidak, dia pasti akan menceritakannya secara langsung. Haha, tidak masalah. Seperti yang kukatakan tadi, ini hanya obrolan santai antara kita berdua di waktu senggang. Benar atau salah, tidak masalah. Ayolah, kepala desa tua, teruslah bicara. Aku sangat penasaran dengan apa yang telah dilihat pemuda ini. Banyak orang telah bangkit dari kematian dan melihat banyak hal aneh, tetapi mampu merekamnya jelas merupakan masalah lain. Orang ini bisa, jadi apa yang dia lihat. Bab 6314, Dunia Aneh. Kepala desa tua itu menyesap tehnya lalu mendesah. Ada 7 lantai di bawah tanah. 7 lantai. Ya, dan bentuknya seperti menara. Kepala desa tua itu mengangguk. Kecil di bagian atas dan besar di bagian bawah. Setiap lantai akan berukuran 2 kali lipat saat Anda turun, dan seterusnya. Lantai terakhir adalah tempat terbesar. Menurut orang itu, Anda tidak dapat melihat awal atau akhir, seolah-olah ada dunia yang lebih besar dari yang di atas. Raja Naga Tua mengerutkan kening dan cukup tertarik, benar atau tidak, kedengarannya cukup menarik. Kepala desa tua, apakah ada yang lain? Kepala desa tua meletakkan cangkir tehnya dan melanjutkan, ya, nama lengkap lantai ketujuh adalah Menara Api Penyucian. Lantai pertama disebut Menara 10.000 Serangga. Ada semua jenis binatang buas dan serangga buas di menara itu. Mereka sangat kuat. Lantai kedua disebut Menara Langit Kesepian. Ada semua jenis roh jahat dan setan jahat. Lantai ketiga disebut Menara 7 lantai, setiap lantai memiliki nama, dan setiap lantai dijaga oleh monster yang sesuai. Jika ingin memasuki lantai berikutnya, Anda harus melenyapkan penjaga menara di setiap lantai. Jika tidak, makhluk-makhluk di menara akan terus muncul hingga akhir zaman. Lantai terakhir disebut Menara Yama, yang merupakan lantai terakhir dari seluruh dunia bawah tanah. Tidak seperti lantai lainnya, Menara Yama 7 lantai juga disebut Istana Hades. Ada 3 Yama dan 2 leluhur di istana. Saya mendengar bahwa semua jiwa yang dizalimi di dunia berkumpul di sini. Tempat ini sangat kuat dan penuh dengan roh jahat. Jika 3 Yama dan 2 leluhur dilenyapkan, lantai terakhir Menara 7 lantai itu akan terbuka sepenuhnya. Apa yang akan terjadi? Akankah menara bawah tanah itu terbuka, atau dunia akan berubah total? Tidak seorang pun tahu ini. Orang itu hanyalah jiwanya sendiri yang telah dizalimi yang kembali ke dunia manusia dari lantai 7. Dengan kata lain, orang ini bahkan belum melewati satu lantai menara dari awal hingga akhir. Dia hanya melawan arus dengan bantuan peri rubah. Raja Naga Tua mengangguk, tetapi di sisi lain, peri rubah ini seharusnya telah melewati setidaknya 6 lantai. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memasuki lantai 7 dan menyelamatkan orang itu? Kepala desa tua memikirkannya dan mengangguk, tidak ada catatan tentang ini di buku, tetapi secara logis, seharusnya seperti ini. Menarik sekali. Kalau bukan sejarah tidak resmi, tapi sejarah nyata. Raja Naga Tua itu tertawa. Hal yang paling menarik tentang sejarah tidak resmi adalah bahwa dalam beberapa catatan, itu benar-benar liar dan tidak dapat diandalkan, tetapi justru dalam yang tidak dapat diandalkan ini, selalu ada 1 atau 2 yang sangat nyata dan efektif. Siapa yang tahu? Kepala desa tua itu tersenyum tak berdaya. Dia tidak tahu hal-hal ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengikuti catatan. Berdasarkan situasi saat ini, Han Sanqian dan timnya harus menghadapi menara pertama setelah memasuki bawah tanah, di mana ada ribuan serangga dan binatang buas. Raja Naga Tua itu mengangguk, ya, tetapi mengapa ini harus dikaitkan dengan gerakan apapun? Kepala desa tua itu tersenyum, setiap lantai, setelah masuk, selama master menara yang sesuai dipicu, master menara akan muncul, dan kemudian seluruh menara akan berguncang. Master menara setiap lantai ada di menara, tetapi tidak ada di menara.
Dia hanya akan muncul ketika pelintas memenuhi persyaratan tertentu. Jadi, apapun yang terjadi dengan Han Sanqian, setelah kita masuk, kepala menara harus muncul. Jika kepala menara muncul, pasti akan ada beberapa pergerakan. Tentu saja, tertulis di atas bahwa jika menara itu rusak, maka lantai itu juga akan terinjak-injak dan hancur sementara. Jika lantai ketujuh rusak, lantai menara yang hancur juga akan hancur total menjadi abu. Sebaliknya, jika lantai ketujuh tidak mati, lantai menara ini akan pulih dengan cepat. Tentu saja, itu masih topik tadi, yaitu, jika semua menara hancur, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Karena peri rubah hanya memasuki lantai ketujuh terakhir kali, mengambil apa yang diinginkannya dan pergi. Raja Naga Tua itu mengangguk, dan dia secara kasar memahaminya. Jadi, situasi Han Sanqian dan yang lainnya memang agak istimewa. Mungkinkah mereka bahkan belum menghancurkan lantai pertama menara yang mereka masuki? Dan Kepala Desa Tua, apakah ada catatan tentang peri rubah itu nanti? Bab 6315, Peri Rubah. Kepala Desa Tua itu mengerutkan kening dan memikirkannya dengan saksama. Kau tahu, benar-benar ada. Itu kira-kira halaman ketujuh. Jarak antara halaman ketujuh dan halaman kedua pada dasarnya setidaknya ratusan atau ribuan tahun, setidaknya secara kasar. Ambil contoh Kepala Desa Tua itu. Rentang hidupnya hanya kurang dari 1/5 halaman. Jika kita menghitungnya berdasarkan 1/5, dibutuhkan setidaknya 5 kepala desa untuk menyelesaikan satu halaman. Jika rentang hidup kepala desa dihitung berdasarkan usia 60, 5 setidaknya 300 tahun. Ada perbedaan 4 halaman antara halaman kedua dan halaman ketujuh. 4 halaman hampir 1000 tahun. Meskipun perhitungan umum ini tidak mewakili data sebenarnya, setidaknya mereka dapat memberikan umpan balik sampai batas tertentu. Aneh. Setelah peri rubah menyelamatkan pria itu, meskipun itu tidak banyak membantu penduduk desa, hal seperti itu sudah cukup untuk membuat desa menjadi gila. Namun, tidak ada tindak lanjut secara tiba-tiba. Ketika itu keluar lagi, itu hampir 1000 tahun kemudian. Raja Naga Tua tidak terlalu memikirkan masalah ini, tetapi bertanya dengan tergesa-gesa, apa yang terjadi setelah 1000 tahun ini? Itu tidak ada hubungannya dengan dunia bawah tanah. Hanya saja wabah besar melanda desa tahun itu. Hampir semua orang di desa terinfeksi dan hanya bisa menunggu untuk mati diam-diam. Tetapi suatu hari cahaya putih muncul, dan pria itu menyebut dirinya peri rubah. Dia mengatakan bahwa dia memiliki hubungan dengan desa, jadi dia menggunakan obat ajaib untuk menyingkirkan wabah di desa. Sebenarnya hanya ada sedikit catatan tentang periode ini, dan kata-kata sisanya digunakan untuk memuji peri rubah ini. Raja Naga Tua terdiam. Dia telah tinggal di sini selama 100 tahun, dan leluhurnya telah tinggal di air selama bertahun-tahun. Masuk akal jika tidak ada catatan tentang peri rubah yang begitu kuat di Istana Naga. Anda tahu, desa kepala desa tua memiliki catatan tentang desa mereka sendiri, tetapi Istana Air sebenarnya memiliki kroniknya sendiri. Jika tidak, bagaimana Raja Naga Tua bisa mengetahui sapi aneh dan binatang buas lainnya? Saya pernah berinteraksi dengan suku Kuiniu dan suku lainnya, bahkan suku Basia dan suku Merak di lembah. Meskipun saya belum pernah bertemu mereka, setidaknya saya pernah mendengar tentang mereka. Itu karena mereka semua adalah makhluk yang relatif kuat di tempat ini, tetapi aku belum pernah mendengar tentang peri rubah ini. Aneh sekali. Tidak ada hal seperti itu dalam catatan Istana Naga. Kepala desa tua itu tersenyum canggung dan berkata, bagaimana kalau kukatakan itu adalah kisah yang liar? Bisa seseorang kesiangan suatu hari dan punya ide lalu mengarang cerita. Begini, seperti yang kukatakan tadi, ceritanya sendiri sebenarnya agak kontradiktif. Memang ada kontradiksi. Konon tidak ada catatan tentang menara yang runtuh, tetapi ada beberapa catatan tentang bagaimana menara 7 lantai itu runtuh. Pencatat tidak mungkin salah. Satu-satunya kesalahan mungkin adalah orang yang memberikan informasi kepada pencatat. Wajar jika arwah penduduk desa tidak melihat menara yang runtuh setelah kembali dari lantai 7. Namun, mengapa di bagian akhir tertulis seperti apa jadinya jika setiap lantai menara runtuh? Bahkan disebutkan bagaimana cara bertemu dengan penjaga setiap lantai menara. Siapa yang memberikan informasi ini kepada pencatat? Apakah orang yang diselamatkan itu?
Dia tidak pernah menghancurkan menara, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, jadi tidak mungkin dia. Jika bukan dia, lalu siapa? Saat ini, jelas hanya peri rubah. Meskipun dia tidak dapat memberi tahu perekam secara langsung, dia dapat menggunakan beberapa metode untuk membiarkan orang yang telah kembali ke jiwa menceritakan ingatan ini. Kemudian orang itu memberi tahu perekam menurut beberapa ingatannya sendiri dan ingatan tambahan, yang tampak normal tetapi memiliki beberapa masalah logika kecil. Tampaknya ini kemungkinan besar adalah kebenaran yang sebenarnya. Memikirkan hal ini, Raja Naga Tua memandang kepala desa tua itu, apakah catatan desa mencatat kemunculan peri rubah? Kepala desa tua itu mengerutkan kening, mengapa kamu menanyakan ini? Apakah kamu mencurigai peri rubah? Aku mencurigai banyak peri rubah.